dipegang aja Pak. Ada yang dipegang aja. Aman ya Pak? Mic-nya aman ya? Oke. Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Dialog Khusus. Pendengar Pro 1 RRI Cirebon dan pemirsa YouTube, kita tahu Pilkada Serentak 2024 kian di depan mata dan pada 27 November 2024 nanti itu ada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu sendiri akan berpartisipasi aktif dalam Pilkada Serentak. Nah, kalau di Kabupaten Indramayu sendiri yang pasti kita akan memilih pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur, termasuk juga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu. Dan seperti yang kita ketahui, KPU Indramayu juga kabarnya sudah menetapkan DPT yaitu 1.390.569 DPT. Ini cukup luar biasa dan dari jumlah DPT tersebut ternyata ada 696.531 pemilih laki-laki dan juga 694.038 pemilih perempuan, hampir imbang ya. Dan ini menarik juga karena cukup banyak TPS di Kabupaten Indramayu yang ditetapkan yaitu 2.780 TPS di 31 kecamatan. Luar biasa. Tentu gelaran pilkada pada tahun 2024 ini memakan biaya yang tidak sedikit. Jadi cukup banyak. Lalu persiapan dan strategi apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Indramayu. Dari KPU Kabupaten Indramayu, saya Nono Kartono akan membahas Indramayu memilih menuju pemimpin masa depan di Pilkada Serentak 2024. Mungkin saya akan sapa dulu karena pagi ini di KPU Kabupaten Indramayu tentu audiensnya ada dari KPU pasti. Kalau KPU-nya nggak datang nggak mungkin ya karena kita ada di KPU. Kemudian juga ada mungkin dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan juga teman-teman ini pemilih pemula juga ada mungkin. Yang jelas masih muda-muda, ada dari pelajar dari Kabupaten Indramayu dan juga dari dari universitas yang ada di Indramayu. Pasti sudah cukup tahu semuanya. Universitas di Indramayu, Universitas Wiralodra. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Baik, mungkin saya akan perkenalkan dulu beberapa narasumber yang sudah hadir di kantor KPU Kabupaten Indramayu. Yang pertama saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Maskur MPD Ketua KPU Kabupaten Indramayu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Lagi capek-capeknya pasti ya? Ya begitulah alhamdulillah. Oke baik, kemudian paginya nih juga sudah hadir ada Bapak Ahmad Tabroni SPSI, Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu. Selamat pagi Pak Ahmad Tabroni. Selamat pagi. Iya sehat ya Pak ya? Kemudian pagi ini juga ada Bapak Deden Gumilar SH Praktisi Hukum Indramayu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Iya sudah siap akan memberikan pendapat-pendapatnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ya Pak ya? Insya Allah sangat siap Mas. Oke sudah sangat siap. Baik tepuk tangan dulu dong untuk narasumber pagi ini yang sudah siap untuk berbincang-bincang bersama. Dan saya mungkin ke Bapak Ketua KPU dulu nih Pak Maskur. Tahapan-tahapan kan pasti sudah dilalui sejak jauh-jauh hari untuk Pilkada Serentak ini. Dan saat ini sudah memasuki masa kampanye. Belum lagi nanti mungkin pada bulan November sebelum pelaksanaan tanggal 27 ada juga masa tenang dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, apa yang sudah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelum masa kampanye ini Pak? Yang sudah dilakukan oleh KPU, persiapannya apa saja?
Baik, terima kasih Mas Moderator ya. Mas Nono. Mas Nunu. Dan terima kasih kepada RRI Cirebon yang sudah bersilaturahmi langsung ke KPU Kabupaten Indramayu. Selamat pagi semuanya. Dan juga selamat pagi kepada rekan narasumber kita hari ini. Ada Ketua Bawaslu, alhamdulillah beliau langsung hadir di sela-sela pengawasan melekat karena hari ini ada kunjungan Wakil Presiden katanya di Kaplongan ya. Kemudian ada narasumber juga praktisi hukum, ada Mas Deden Gumilar. Terima kasih. Kami mewakili KPU Kabupaten Indramayu. Perkenalkan saya Mas Gur, Ketua KPU Kabupaten Indramayu. Ingin bercerita ya. Bagaimana, saya siap mendengarkan ceritanya Pak. Bagaimana seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan mulai awal sampai pada saat ini tinggal menghitung hari Mas. Betul. Sekarang tinggal 43 hari lagi. Tidak terasa tinggal menghitung hari, nanti tinggal gongnya pada tanggal 27 November tahun 2024 hari Rabu. Sekarang betul kata Mas Nunu sudah memasuki masa kampanye ya. Masa kampanye itu dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai nanti di 23 November. Sebelum masa kampanye ini kami dari KPU sudah melakukan beberapa hal sesuai dengan tahapan yang diatur oleh PKPU 2 tahun 2024. Tahapan krusial itu kan diantaranya adalah satu, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Alhamdulillah kita setelah menerima DP4 dari Kemendagri, kita lakukan coklit dengan teman-teman ad hoc Pantarli, panitia pemutakhiran data pemilih, sehingga lahirlah DPHP, daftar hasil pemutakhiran, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kemudian kita plenokan secara berjenjang, lahirlah juga DPS, kita plenokan lagi secara berjenjang, lahirlah DPT yang tadi disampaikan di prolog oleh Mas Nunu, sejumlah 1.390.659 data pemilih. Yang dikategorikan sekarang lebih banyak laki-lakinya Mas. Betul. Iya. Ya walaupun masih imbang gitu ya. Iya, agak sedikit tipis ya. Sedikit tipis. Besti lah, beda-beda tipis lah. Oh ya. Ya. Jadi kalau kata orang banyak perempuannya, sekarang data pemilih kita itu lagi banyak laki-lakinya. Tapi dengan proses yang begitu panjang, kurang lebih memakan waktu 4 bulan, alhamdulillah data pemilih ini sudah kita plenokan dan sudah kita tetapkan. Tapi pesan saya kepada seluruh masyarakat Indramayu, jangan khawatir. Seandainya ada yang belum masuk ke data pemilih, silahkan. Terutama ini pemilih pemula yang tiba-tiba pada saat hari H sudah 17 tahun, kemudian dia belum masuk ke DPT, gunakan saja KTP-nya. EKTP gunakan, nanti status Anda itu adalah DPK, daftar pemilih khusus, yang mana waktu mencoblosnya, waktu menyuarakan hak pilihnya itu pukul 12 sampai pukul 1. Itu DPK. Begitupun tidak hanya pemilih pemula, seluruh masyarakat Indramayu yang merasa belum masuk DPT, itu gunakan hak pilihnya menggunakan EKTP ya. Apakah DPT bisa berubah? Tidak bisa, karena sudah kita tetapkan dan final ya. Itu pertama, tahapan krusial adalah penyusunan dan pemutakhiran. Kemudian tahapan krusial lainnya itu kita sudah lakukan pembentukan badan ad hoc Mas Nunu. Badan ad hoc diantaranya adalah PPK sejumlah 155 PPK yang tersebar di 31 kecamatan. Satu kecamatan itu 5 orang, dikali 31 itu ada 155. Dibantu per kecamatan itu 3 sekretariat. 3 kali 31 ada 93 sekretariat ditambah 155. Kemudian setelah PPK kita bentuk juga namanya PPS. PPS itu panitia pemungutan suara di tingkat desa. Kita ada 317 desa, di mana satu desanya itu ada 3 PPS.
3 dikali 317 itu ada 951 anggota PPS. Dibantu per desanya itu 3 sekretariat. Sehingga lumayan jumlahnya ada kurang lebih 1000-an. Artinya PPK sudah terbentuk, PPS sudah terbentuk, dan sekarang divisi SDM yang membidangi para kedutaan badan ad hoc sedang fokus pembentukan KPPS. Oke. KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS, di mana satu TPS yang tadi dijumlah, ya kan jumlah TPS kita ada 2.780 TPS. Satu TPS itu membutuhkan KPPS 7 plus 2 tenaga keamanan, ya. 7 dikali 2.780 TPS kurang lebih sekitar 9.000-an. Itu udah siap Pak ya? Itu udah siap semuanya. Sudah siap, alhamdulillah sudah masa sebentar lagi kita adakan pelantikan. Kalau tidak salah di tanggal 6 November. Oh 7 November ya, 7 November kita adakan pelantikan KPPS. Alhamdulillah berarti PPK selesai, PPS selesai, KPPS masih on proses dan insya Allah tinggal kita lantik saja. Baik, sebelum ke Bawaslu nih Pak. Tadi sudah tahapan-tahapan sudah Bapak sampaikan tuh. Semuanya lancar kan Pak ya? Alhamdulillah. Tapi ada hal yang menarik masyarakat, ketika setiap pemilu atau pilkada serentak tuh. Ya tadi satu mungkin yang paling krusial tuh kadang-kadang DPT. Permasalahan DPT. Kemudian ini yang pasti banyak masyarakat juga ingin tahu begitu. Seperti apa logistik dan pendistribusiannya. Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan KPU Pak? Untuk logistik, kalau logistik kita kan logistik yang berbasis DPT ya, karena DPT kita tadi itu 1,3 jutaan, berarti logistik yang kita siapkan itu sejumlah itu, ditambah 2,5%, 2,5% dari untuk cadangan, itu sudah kita siapkan. Apakah itu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati? DPT gubernur sejumlah itu, kemudian DPT bupati juga sejumlah itu, cadangannya 2,5%, kemudian kita juga siapkan untuk cadangan PSU, seandainya ada PSU, untuk gubernur sejumlah 2.000-an, untuk bupati sejumlah 2.000-an. Tapi untuk logistik surat suara yang untuk gubernur itu disimpan di KPU provinsi, untuk bupati itu disimpan di wilayah kita. Jadi itu untuk surat suara. Tapi untuk logistik lainnya, alhamdulillah yang sudah masuk ke gudang kita kan ada di Sleman Lor ya, Kecamatan Sliek Mas Nunu. Oh di Sliek ya? Iya Sliek, nanti kalau Mas Nunu pulang arah Cirebon lewat Jatibarang pasti ketemu dengan gudang kita. Nanti saya mampir Pak. Silakan Pak, di situ ada tenaga pengamanan kita siap menyambut ya, nanti dengan teman-teman logistik di sana. Itu yang sudah masuk kotak sama bilik, alhamdulillah. Kotak bilik sedang dirakit dan kotak bilik tinta kabel tis itu sudah semuanya sudah masuk. Sudah berapa persen Pak? Insya Allah sudah, kalau yang masuk hari ini kan sudah 100% semua untuk jenis-jenis tadi. Tapi ada yang belum datang itu Pak, kayak sampul, kayak plastik dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih sekitar 60%-an lah itu. Logistik sudah tapi masuk. Optimis Pak ya, akan tepat pada waktunya, ini semua udah siap? Insya Allah optimis Mas. Kenapa? Karena kita posisinya tidak menunggu Mas. Kita itu posisinya posisi aktif juga. Aktif itu dalam artian kita monitoring, baik by phone maupun ke lokasi langsung. Kayak contoh kemarin saya hari Jumat, Sabtu, Minggu kalau tidak salah itu saya ke Cikarang, cek langsung surat suara yang ada di Cikarang. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Klaten, ada yang dari Kudus. Itu teman-teman Subag Logistik dan juga SDM lainnya itu juga survei. Bagaimana kesiapan. Kalau hanya menunggu bahaya juga itu kan. Betul. Jangan-jangan kita diinfokan yang enak-enaknya saja. Tiba-tiba barangnya yang Jangan datang. sampai ya Pak ya. Yang datang kucing dalam karung kan ngeri juga kita. Itu maksud saya. Jadi kita aktif juga. Kita aktif ke lokasi demi menjaga, satu, memastikan waktu. Karena pada prinsipnya logistik itu harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat anggaran, dan juga
harus tepat segala-galanya ya. Artinya apa? Jangan sampai itu kita melanggar dalam aturan gitu. Itu saja sih. Baik. Makasih Mas Dono. Iya Pak, terima kasih dan mungkin saya langsung ke Bawaslu. Tadi sudah disampaikan juga nih Pak Ketua oleh Pak Ketua KPU begitu. Tahapan-tahapannya dan apa saja yang sudah dilakukan. Harapannya memang semua tepat sasaran, tepat waktu dan lain sebagainya, segala-gala tepat begitu Pak. Bagaimana catatan Bawaslu nih Pak? Silakan. Terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih RRI sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam hal ini. Tentu ruang ini saya coba manfaatkan untuk bagaimana kemudian menyampaikan informasi dan tentunya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini juga ada beberapa hal yang tadi sebelum menanggapi berkaitan dengan persiapan. Tentu ruang yang kita sampai hari ini dan tahapan hari ini sudah masuk dalam tahapan kampanye. Tentu secara domain ini bicara soal kewenangan yang memang kita lagi aktif-aktifnya lagi maraton lah kalau bisa termasuk dibilang. hari ini lagi maraton. Ya, ada beberapa catatan yang tentu dalam hal kaitannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kali ini ya, ini yang pertama kali dan tentunya sebagai challenge dan tantangan juga untuk kita sebagai penyelenggara bagaimana kemudian mensukseskan dalam ruang yang tentunya menjadi satu pertanyaan publik juga bahwa kita harus berhasil dan sukses dalam pelaksanaannya. Nah, catatan yang sampai hari ini di tahapan kampanye tentu ruang kerja dan kerja-kerja kepengawasan tentu tidak terlepas dari dasar PKPU sendiri. Teman-teman KPU punya dasar PKPU terkait dengan tahapan bahwa pelaksanaan kita pun hampir sama lah ya. Kalau tadi istilah Pak Ketua KPU menyampaikan beti lah ya, beda tipis. Kita juga punya badan ad hoc dan tentunya acuan badan ad hoc kita itu berapa jumlah TPS hari ini. Nah, tentu TPS hari ini 2.780, begitu pun juga dengan pengawas kita di setiap TPS karena memang satu TPS satu pengawas pemilihan kepala daerah hal ini. Dan tentu perangkat yang sudah kita rekrut dan memang sudah berjalan sampai dengan hari ini baru Panwascam, itu Panwascam 31 kecamatan dikali 3 berarti 93, terus PKD atau pengawas kelurahan desa berjumlah dengan desa dan kelurahan kurang lebih 317 desa di Kabupaten Indramayu, dan hari ini tahapan badan ad hoc kita di PTPS masih berlangsung dan nanti akhirnya kalau di aturan kita itu hamin sebulan ya harus sudah ada kan gitu ya, dan hari ini masuk dalam proses perekrutan untuk wawancara terkait dengan kebutuhan yang tadi 2.780. Itu pertama, kesiapan perangkat dari SDM kita di Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, bicara mengenai tadi tahapan yang tentunya kita pun merujuk kepada tahapan teman-teman KPU bahwa kata kunci yang tentunya hari ini kita pegang ya kesesuaian. Ketika teman-teman KPU hari ini menjalankan fungsi teknisnya untuk menjalankan yang diatur di PKPU 2, bicara tahapan yang tentu kita pun menyesuaikan ataupun dalam kerangka normatifnya ya kita memastikan setiap tahapan baik itu tadi persiapan data pemilih dari mulai awal bagaimana kemudian kita memastikan tidak ada satu warga negara pun yang tidak istilahnya terakomodir. Jadi kita mencoba memberikan satu rekomendasi, saran perbaikan dan lain sebagainya dalam upaya tadi memastikan data yang kemudian teman-teman KPU lakukan itu data yang berkualitas dan secara umum masyarakat Indramayu semua terdata kan gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang tentunya kemarin misalkan kalau flashback ke pemilu, bagaimana kemudian acuan datanya kita pastikan di pemilihan kepala daerah ini ya tentu lebih baik lagi terkait dengan pendataan daftar pemilih. Itu peran kita dan fungsi kita untuk memastikan, menyampaikan ke teman-teman KPU untuk bagaimana kemudian
data itu bisa akurat kan begitu ya, bisa berkualitas. Terus selanjutnya bicara mengenai apa tadi logistik gitu. Kita pun ya sama dalam apa tahapan logistik ini ya sebagai bagian juga yang krusial. Manakala tadi kalau istilah ketua KPU menyampaikan tepat jumlah, tepat waktu dan lain sebagainya yang tentu itu menjadi rujukan kita. Jangan sampai kemudian ada hal yang kalau kemarin gitu kan khawatiran karena memang pemilu banyak calonnya kayak pileg kemarin kan kekhawatiran tertukar dan lain sebagainya. Nah itu bicara soal ketepatan terkait dengan jumlah dan lain sebagainya, tentunya itu juga bagian daripada upaya Bawaslu memastikan ke rekan-rekan KPU untuk bisa menyesuaikan dengan. Artinya terus komunikasi dijalankan iya, dengan KPU. Ruang itu. Terus selanjutnya bicara apa namanya mengenai fungsi kelembagaan, tentu badan pengawas ini kan selain dari bagaimana kemudian kita memastikan rekan kita di KPU ini menyesuaikan tahapan itu bisa sesuai, di satu sisi lain juga kita harus mengawasi peserta pemilu. Nah ruang itu juga artinya menjadi satu kewajiban tugas Bawaslu memastikan bahwa pelaksanaan dari peserta ini sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pedoman tadi PKPU dan lain sebagainya, aturan yang kita buat misalkan per Bawaslu mengenai bagaimana kemudian masyarakat ini ketika ada temuan atau laporan, tentu ruang itu juga nanti akan saya sampaikan bahwa bagaimana sih kemudian mekanismenya, terus apa saja sih yang kemudian menjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Itu kan tentu Bawaslu berkewajiban kalau di KPU bagaimana kemudian memastikan presentasi partisipasi masyarakat untuk memilih itu lebih didorong, dan kita pun secara tidak langsung juga memberikan support juga ke teman-teman KPU dengan cara yang tentunya tadi melibatkan partisipasi masyarakat aktif dalam hal pengawasan misalkan. Itu juga bagian daripada upaya kita untuk mencoba memberikan bentuk kontribusi kita ke rekan kita KPU untuk supaya bagaimana kemudian presentasi secara signifikan lah ya. Seringkali memang pemilihan kepala daerah ini dengan pemilu kemarin agak sedikit presentasinya agak biasanya ya. Nah makanya kita challenge kita hari ini agak berubah, beda maksudnya partisipasinya. Iya, makanya kemudian lebih kita turun biasanya atau lebih naik? Biasanya sih seperti turun, itu. Ya? Cuma mudah-mudahan di pemilihan kepala daerah kali ini ya bisa partisipasinya ya, lebih tinggi. Lebih gitu tinggi. Ya? Mudah-mudahan gitu. Kita sih upaya dan harapannya ke sana. Nah yang selanjutnya hari ini masuk dalam tahapan kampanye yang tentu masyarakat juga harus tahu bahwa istilahnya Bawaslu berkewajiban memberikan tadi informasi bahwa calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati hari ini melihat bahwa semuanya punya visi misi, punya harapan untuk bagaimana kemudian menawarkan ke masyarakat, tetapi dengan catatan juga gitu, masyarakat jangan sampai kemudian hari ini termakan informasi yang sifatnya tadi membuat kegaduhan, terus menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Tentu harapan Bawaslu hari ini memastikan dalam proses kompetisi ini berlangsung dengan jujur, damai, aman, dan tentu masyarakat juga lebih memahami dari sisi apa yang menjadi materi isi kampanye dari masing-masing calon. Baik. Nah saya kira itu sebagai prolog untuk bagaimana kemudian Bawaslu hari ini masih on the track dalam konteks kerja-kerja kepengawasan. Sekali lagi kalau kata kunci Bawaslu sebetulnya tadi istilahnya kesesuaian lah, apa yang menjadi kunci utama kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nunu. Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong kesesuaian, otomatis kan dari Bawaslu komunikasinya sudah baik begitu dengan KPU dan itu memang harus dijalankan. Kita masih di
poinnya adalah persiapan begitu, dan ngomong-ngomong kesesuaian otomatis harus sesuai juga dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang ada begitu pada Pilkada 2024 ini. Kebetulan memang ada praktisi hukum kan. Ini juga punya tanggung jawab juga seperti apa. Mungkin bisa disampaikan sedikit, tadi sudah dijelaskan persiapan yang sudah dilakukan dari tahapan-tahapan ini. Ada yang mungkin harus menjadi catatan dari praktisi hukum dari Bapak nih, Pak Deden begitu. Apa yang harus diperhatikan oleh Bawaslu dan KPU? Ya, terima kasih RRI dan juga Mas Nonu gitu kan. Terima kasih juga Mas Ketua KPU, Mas Maskur, dan juga Ketua Bawaslu, Mas Tabroni ya. Begini, negara kita ini untuk memilih gubernur ataupun bupati, itu lembaganya sudah sangat lengkap, instrumennya sudah sangat lengkap. Begitupun undang-undang, gitu kan. Kalau kita melihat dari atas, itu kan, misalkan di penyelenggara pemilu sendiri kan ada DKPP, KPU, RI, provinsi, kemudian kabupaten. Kita berbicara tentang KPU kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Indramayu, khususnya sendiri kita di sini akan memilih Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Indramayu. Kalau persiapan gitu kan yang tadi dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu sendiri, sebenarnya KPU dan Bawaslu ini sinergis, satu kesatuan dalam mengawal untuk memilih calon bupati atau gubernur gitu kan. Dari pertama yang dilakukan oleh Ketua KPU yaitu memastikan DPT secara utuh, dan juga Bawaslu sendiri itu tidak tinggal diam. Artinya masyarakat harus melihat juga Bawaslu itu tidak mengawasi soal kampanye saja, gitu tidak. Jadi kadang-kadang masyarakat itu berpandangan Bawaslu itu hanya mengawasi soal kampanye. Betul. Itu tidak. Itu dari awal, dari pembentukan DPT, gitu kan, sampai dengan selesainya, gitu kan, dari kerja. Cuma ekstranya ini kan ada peserta pemilu di sini, atau peserta pilkada yaitu calon untuk pengawasannya. Jadi DPT gitu kan dari awal sampai akhir Bawaslu juga mengawasi gitu kan pleno-pleno sampai terjadinya DPT gitu kan. Nah, adapun tadi Pak Ketua KPU sampaikan ketika salah satu gitu kan, jangan khawatir ketika tidak masuk ke dalam DPT gitu kan. Bawaslu sendiri membuka posko-posko gitu kan, adanya di Bawaslu sendiri kan ada Bawaslu, kemudian Panwaslu Kecamatan, kemudian PKD gitu kan. Nah di PKD sendiri itu dibuka posko-posko pengaduan yang bila mana gitu kan salah satu masyarakat tidak masuk dalam DPT. Itu mengawal. Kemudian KPU juga sama gitu kan, KPU, PPK dan PPS-nya gitu kan, itu melakukan sama gitu kan. Karena gitu kan mungkin ya gitu kan kita juga tidak bisa artinya KPU Bawaslu sendiri mungkin ada yang salah satunya tidak belum kedaftar. Ya. Tapi secara 24 jam gitu kan KPU maupun Bawaslu dan jajarannya gitu kan untuk persiapan sampai dengan saat ini mereka membuka ruang-ruang publik yaitu di jajarannya kayak gitu. Dan untuk dinamisnya ini di Bawaslu itu mengenai di masa kampanye, gitu kan. Bawaslu di masa kampanye ini yang namanya kontestasi pilkada, gitu kan, itu sangat dinamis, ya, itu sangat dinamis. Dan Bawaslu sendiri sudah menyiapkan yang namanya sentra gakumdu, gitu kan, bagi gitu kan semua gitu kan yang melakukan ketika misalkan masyarakat melakukan kecurangan silakan laporkan ke Gakumdu di Bawaslu gitu kan. Nah Bawaslu sendiri melalui sentra Gakumdunya gitu kan menerima semua laporan dan itu ada proses. Kita harus menghormati proses-proses yang dijalankan oleh Bawaslu dan sentra Gakumdu gitu kan. Hal yang terjadi gitu kan di masa kampanye ini kan sangat dinamis sekali gitu kan, sangat dinamis gitu kan. Terjadi perbedaan pendapat itu hal yang lumrah dan wajar gitu kan. Tapi Bawaslu sendiri gitu kan sudah menyiapkan semua. Baik. Dan kita gitu kan sebagai saya khususnya sebagai praktisi hukum gitu kan mengapresiasi kerja dari KPU dan Bawaslu. Oke, sampai saat ini semuanya kondusif gitu kan. Adapun
Yang tidak puas apa itu masalah selera gitu kan. Tapi gitu kan yang saya lihat semuanya bekerja sesuai norma dan sesuai aturan yang dijalankan oleh KPU dan Bawaslu. Alhamdulillah, baik. Tapi ini bukan berarti karena memang deket, enggak ya? Enggak. Nanti ada pertanyaan berikutnya dari saya gitu, bagaimana apa hal-hal yang memang dari masyarakat juga kan harus ada masukan juga ke penyelenggara pemilu. Tapi nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga. Di sini ada mahasiswa dan pelajar. Tapi jangan kemana-mana dulu, pastikan terus bersama kami di RRI Cirebon dalam dialog khusus Pilkada Serentak 2024 dari kantor KPU Kabupaten Indramayu. Tahukah Anda, Indonesia mulai memilih pemimpin daerah melalui pemilihan langsung di tahun 2005 dan antara tahun 2015 dan 2020, di mana semua pemilihan kepala daerah yang diadakan di tahun tersebut diadakan pada tanggal yang sama. Di tahun 2016, disahkan undang-undang yang mengharuskan seluruh pemilihan kepala daerah mulai tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal yang sama. Konsekuensinya, kepala daerah terpilih pada tahun 2017 dan 2018 akan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat setelah masa jabatannya berakhir hingga terlaksananya pemilu tahun 2024. Sebaliknya, pemimpin daerah yang terpilih pada tahun 2020 hanya menjabat kurang lebih dari 5 tahun penuh dan berkisar antara 3 hingga 4 tahun. Pada 24 Januari 2022, KPU bersama DPR dan pemerintah sepakat menetapkan tanggal Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia tahun 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Iya, dan kita masih dalam dialog khusus Pilkada Serentak 2024. Kita masih membahas tema Indramayu memilih menuju pemimpin masa depan di Pilkada Serentak 2024. Saatnya di sesi kedua ini saya akan buka dua sesi tanya jawab. Sesi pertama untuk dua penanya, nanti dijawab oleh narasumber, kemudian nanti dilanjutkan dua penanya berikutnya. Silakan, mungkin dari siapa dulu yang akan bertanya? Kamera langsung di shoot ya. Silakan, sebutkan nama, dari mana? Oh ya, silakan. Punten, sambil berdiri apa sambil duduk ya? Sambil berdiri dong, atau di sini juga nggak apa-apa. Baik, perkenalkan, nama saya Amelia Dirahmadila, saya dari Universitas Wiralodra semester 7, Fakultas Hukum. Izin untuk bertanya, tapi sebelum bertanya saya juga izin untuk melakukan evaluasi terkait pemilu tahun 2024 lalu yang dilakukan tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini untuk semuanya ya, mohon izin, maaf jika ada salah kata. Baik, tingkat partisipasi aktif sudah disinggung oleh Mas Nono. Kalau tiap dari pilkada sampai pemilu itu mengalami penurunan, sedangkan pemilu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Untuk angka partisipasi pemilu sendiri tahun 2024 bulan Februari lalu itu sebanyak 76% dibanding tahun 2019 yang di angka 74,5%. Yang jadi pertanyaannya itu, apa harapan dan cita-cita dari Bawaslu, praktisi hukum, dan KPU sendiri, kecuali menaikkan tingkat partisipasi aktif masyarakat Indramayu? Seperti apa harapan cita-citanya agar pilkada tahun 2024 ini menjadi lebih baik dan lebih bijaksana? Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Amelia. Amelia dari Wiralodra, tepuk tangan dong.
Cita-cita KPU dan Bawaslu sasarannya selain meningkatkan partisipasi masyarakat apa sih? Tapi mungkin kita nanti dijawab sekalian. Satu lagi dari Wiralodara lagi atau dari mungkin teman-teman pelajar boleh langsung berdiri. Oke, sebutkan nama dari mana dan nomor handphonenya juga nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Melisa dari SMK Negeri 1 Indramayu. Izin bertanya ke Bawaslu. Katanya kalau kampanye harus terjadwal ke KPK, gimana paslon? Bisa diulang? Katanya kalau kampanye harus terjadwal di KPU, gimana kalau paslon kampanye diadakan ke rumah-rumah warga atau pasar? Menarik, baik. Dari SMKN 1, Mbak siapa namanya? Melisa. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Melisa. Saya mungkin ke KPU dulu deh, yang pertama mungkin yang dari Wiralodara. Cita-cita KPU dan Bawaslu atau penyelenggara pemilu nih apa sih selain meningkatkan partisipasi masyarakat? Apa hanya dengan partisipasi masyarakat yang naik kemudian udah selesai? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Nunu dan juga Mbak Amel dari Universitas Wiralodara Indramayu. Fakultas Hukum. Iya, Fakultas Hukum. Dosennya ada di sini kayaknya. Ya. Jadi Unwir itu kampus kebanggaan rakyat Indramayu. Wah, tepuk tangan dong. Pada prinsipnya partisipasi itu bukan target utama daripada perhelatan pilkada yang 5 tahunan kita garap dan pesta rakyat Indramayu atau Indonesia. Sebenarnya target utama kita adalah menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, pemimpin yang benar-benar bisa mengabdikan jiwa raganya untuk Indramayu, seperti itu. Jadi visi misi KPU sebagai penyelenggara tentu satu, sukses penyelenggaraan sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024, kemudian sukses tahapan, kemudian sukses administrasi. Jadi setelah perhelatan pilkada jangan sampai kita secara administrasi yang secara umum kita kan menggunakan anggaran negara itu salah. Jadi itu sukses semuanya. Terkait bicara partisipasi, betul kita partisipasinya itu kalau di pilkada biasanya menurun biasanya ya. Cuman jangan sampailah untuk pilkada tahun 2024. Karena faktor-faktor itu, maksudnya faktor yang memungkinkan bisa menurunkan angka partisipasi itu sudah kita mitigasi Pak. Apa tuh Pak? Ya contohnya nelayan yang melaut, petani yang akan melakukan panen raya, atau TKI, atau masyarakat yang apatis terhadap pilkada atau pemilu itu sudah kita antisipasi. Akhirnya apa? Begitupun data pemilih. Data pemilih itu bagian daripada salah satu faktor yang kita mitigasi juga. Jangan sampai data pemilih kita itu data pemilih yang kurang berkualitas. Sehingga angkanya segitu ternyata yang hadir pada saat hari H itu tidak sesuai ekspektasi kita. Maka data harus berkualitas, orangnya juga harus berkualitas, sehingga mereka itu datang sesuai dengan kesadaran. Ya. Nelayan kita sosialisasikan utuh, petani, masyarakat pada umumnya. Kalau bicara cara kita bersosialisasi atau cara kita meningkatkan partisipasi, alhamdulillah KPU sudah menggarap beberapa segmen. Ada 11 segmen yang kita garap, tujuan 11 segmen itu diantaranya pemilih pemula, pemilih komunitas, pemilih disabilitas, pemilih marginal, pemilih keagamaan dan lain sebagainya. Itu kita garap demi meningkatkan untuk menyentuh angka partisipasi itu. Jadi kembali ke pertanyaan, apa target KPU selain peningkatan partisipasi? Yaitu satu, menciptakan kesadaran masyarakat bahwasanya pilkada itu bukan hanya cukup datang ke TPS mencoblos, tapi ada sebuah keinginan besar dari kami rakyat Indramayu bahwasanya ini loh
momentum Anda untuk datang ke TPS dan Baik. memilih calon pemimpin yang Baik. terbaik untuk Indramayu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya jadi penasaran, saya pengen ke Pak Deden dulu. Mungkin bisa menanggapi tentang pemilu berkualitas, turunnya setiap pemilu, partisipasinya ketika pilkada itu berbeda jauh begitu. Faktornya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa ya adanya ketidakpedulian terhadap politik dan lain sebagainya, apatis dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Caranya gimana untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas atau pilkada yang berkualitas? Ya, terima kasih. Untuk melakukan peningkatan partisipasi yang secara berkualitas, saya rasa warga masyarakat Indramayu sekarang itu sudah tingkat partisipasinya sudah sangat tinggi, Mas. Terus kemudian SDM-nya juga sudah sangat tinggi. Terus yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi masalah partisipasi untuk pemilihan bupati juga sudah terselenggara dengan baik, gitu kan. Kemudian saya rasa masyarakat Indramayu ini sangat sportif juga, dan juga semua tim sukses dan pasangan-pasangan lain gitu sangat sportif gitu kan. Jadi ketika untuk meningkatkan ini, saya rasa sudah cukup ya Pak, sudah cukup, sudah bagus gitu kan masyarakat Indramayu gitu kan untuk memilih meningkatkan partisipasinya sendiri gitu. Seperti itu Mas. Jadi kalau pantauan dari Bapak sendiri itu udah bagus ya partisipasi di sudah bagus Mas, sudah bagus karena yang sudah dilakukan gitu kan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat sendiri gitu kan sebenarnya sudah cukup gitu kan. Nah, ketika tidak tadi mengenai masalah tadi yang disinggung oleh ketua gitu kan, itu masalah person masing-masing, masing-masing masyarakat gitu kan. Artinya dari lembaga sendiri kita sudah menyampaikan sosialisasi, kita ada pemilihan bupati gitu kan, ada pemilihan gubernur gitu kan. Saya rasa sudah semua sudah diingat. Artinya itu urusan masing-masing begitu ya? Ya kembali yang ada istilah gitu kan, ada istilah yang tidak suka dengan salah satu calon, ada apa itu person masing-masing gitu kan. Nah di sini juga kita harus bisa calon sendiri gitu kan untuk bisa menggambarkan visi misinya gitu kan kepada masyarakat. Berarti itu yang harusnya disasar oleh KPU ya? Betul, artinya kan jadi bukan hanya saja sekedar memilih tapi tahu visi misi gitu. Kalau KPU sendiri kan mensosialisasikan tentang pemilihannya gitu kan, bukan visi misi calon. Kalau misalkan calon itu kan visi misi sendiri, dia melakukan kampanye gitu kan. Jadi saya rasa penyelenggara pemilu tidak full utuh ya untuk melakukan partisipasi secara penuh gitu kan. Tapi dari calon sendiri gitu kan, calon sendiri juga harus bisa menggambarkan visi misinya di saat kampanye. Baik, ngomong-ngomong soal kampanye tadi ada yang nanya, kalau misalnya ada pasangan calon yang melakukan kampanye tidak terjadwal dari KPU gitu, melanggar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU, bagaimana katanya dari pelajar tadi? Silakan Pak, dari SMKN 1 Indramayu ya. Pertama tadi dari Mbak Amel ya, menarik memang, artinya kalau kita bicara secara utuh memang harus berangkatnya dari pemilu kemarin. Tentu ruang evaluasi dan proyeksi di pemilihan kepala daerah. Kalau bicara mengenai pemilihan pemilu kemarin dan pileg tentunya punya dinamikanya sendiri, dan hari ini kita sudah masuk langsung ya, artinya langsung beranjak ke tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini yang menariknya adalah tahapan yang pertama kali, bukan hanya di Indramayu, bukan hanya di Jawa Barat, tapi senasional. Ini menjadi satu awalan ataupun ya pertama tentunya harus kita jawab sebagai bagian daripada upaya kita menjawab tantangan ini. Nah khususnya di Indramayu tadi bicara bagaimana kemudian ruang partisipasi. Saya sepakat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Deden dan Pak Ketua KPU bahwa artinya ada hal yang tentunya menjadi kewenangan kita. Misalkan di Bawaslu, apa sih cara dan bagaimana pola yang harus kita lakukan, upaya kita secara kelembagaan, misalkan di Bawaslu kita membuat ruang
ada sosialisasi partisipasi pengawas pemilih. Nah itu juga upaya kita salah satunya untuk bagaimana kemudian kita melibatkan masyarakat terlibat aktif ya, bukan dalam rangka pasif satu arah, tapi justru kita mengajak sekaligus memastikan bahwa masyarakat juga turut aktif terlibat, sehingga kalau bicara mengenai partisipasi aktif dalam ruang pengawasan, walaupun memang secara struktural misalnya ada PKD, ada Panwascam atau nanti pas pelaksanaannya ada PTPS, nah secara tidak langsung masyarakat ikut juga melihat bahwa pemilihan kepala daerah itu bukan hanya 27 November. Ada tahapannya kan begitu ya. Dari mulai tadi bagaimana kemudian kita bicara soal data, bagaimana kemudian bicara mengenai tadi ada tahapan pencalonan, logistik, dan hari ini kampanye, dan lain sebagainya. Artinya itu upaya, bukan upaya, tahapan yang sudah terjadwal, terencana, itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Dan harusnya ini juga menjadi upaya kita secara kelembagaan, baik Bawaslu dan KPU, memberikan tadi kesadaran ke masyarakat bahwa proses pemilihan kepala daerah itu ada tahapannya kan begitu. Ruang akhir atau finishing di 27 November itu istilahnya hasil akhirnya saja, bahwa ada proses sebelumnya itu ya tadi gitu kan, ada pendataan dan lain sebagainya. Terus mengenai tadi bagaimana kemudian peranan kita gitu. Kalau di Bawaslu tadi salah satunya kita mengajak masyarakat turut aktif dalam partisipasi pengawasan, ada kita bikin kampung pengawasan, ada forum warga dan lain sebagainya. Upaya kita secara kelembagaan dan mudah-mudahan itu juga bagian daripada support system juga kita untuk ke rekan kita di KPU supaya tadi bagaimana kemudian tantangan untuk presentasi di partisipasi ini bisa meningkat. Nah selanjutnya bicara tadi penanya kedua mengenai bagaimana kemudian ketika ada pasangan calon lah tidak menyampaikan terkait dengan jadwal, tentu secara domain kewenangan ada di teman-teman KPU. Dan sebetulnya kita pun setiap hari ini ada tembusan ataupun penerusan kaitannya dengan jadwal kampanye di mana, kapan, dan calon yang mana kan gitu ya. Nah masing-masing itu baik itu zona, baik itu pemasangan APK secara domain kelembagaan gitu, ya teman-teman KPU. Kita hanya memastikan saja ketika si calon, misalkan pasangan salah satu calon belum melakukan itu ya tentunya ada mekanisme yang kita harus sampaikan melalui rekomendasi ke KPU kan begitu. Kalau ya. misalnya ada pasangan calon yang melakukan kampanye tapi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPU. Ya tentu tadi dari kita punya mekanisme, ya kita ambil rekomendasi lah kan gitu ya kepada si baik itu si calon ataupun ke rekan kita KPU. Karena memang itu sudah diatur gitu. Ketika si pasangan calon ataupun calon untuk melakukan kampanye ya tentunya harus menyampaikan juga terkait jadwal dan waktunya kan begitu ya. Iya. Karena memang itu diatur. Kalau melanggar jadwal KPU, ya, ada sanksinya tidak? Ya tinggal nanti kita jawab dengan aturan kan begitu ya. Secara mekanisme seperti apa. Kalau tadi menyinggung bicara bagaimana kemudian mekanisme Bawaslu ada sentra Gakumdu. Karena kalau di Bawaslu itu penanganan pelanggaran, karena hari ini kita pakai Perbawaslu 9 yang terbaru, di sentra Gakumdu itu bukan hanya Bawaslu. Ada unsur kejaksaan, ada unsur kepolisian. Nah tadi yang disinggung oleh Mas Deden kaitannya mengenai misalkan ada laporan nih mengenai dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Nah tentu kita lihat dulu nih variabel ataupun pelanggaran apa yang kemudian kita tangani. Kan bukan hanya bicara soal pidana saja. Ada pelanggaran apa namanya netralitas penyelenggara, ada pelanggaran mengenai administrasi, politik, ada undang-undang lainnya. Nah tentu dari variabel itu ya kita tentukan terlebih dahulu. Kalau bicara soal sentra Gakumdu, kewenangannya ya bicara soal dugaan pidana. Nah sejauh ini kita yang sudah kita tangani dan kita putuskan di ruang sentra Gakumdu, tentu ya tadi dalam ruang yang
secara domain ataupun pandangan hukum, karena memang Bawaslu tidak punya kewenangan untuk bagaimana kemudian memutuskan domain dugaan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Maka di sentra gakumdu lah gitu kan, Bawaslu meminta pandangan hukum, bicara bagaimana kemudian masuk tidaknya materi material dan formilnya dan lain sebagainya. Tentu ruang itu secara mekanisme ya masyarakat ketika ada laporan ya disitulah ruangnya untuk bagaimana kemudian melihat gitu ya apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran dugaan pidana pemilu atau bukan. Jadi tidak serta-merta begitu ya Pak? Betul, jadi ada mekanisme yang kemudian masyarakat juga harus tahu bahwa di keputusan tersebut ya tentunya dalam ruang tadi ruang kelembagaan ataupun istilahnya di sentra gakumdu itu ya memang keputusan bersama gitu, melihat bagaimana kemudian tadi norma hukumnya seperti apa, masuk ada formil materinya seperti apa dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau ya itu kita juga merujuk pada baik itu di Perbawaslu ataupun di kaitannya dengan penanganan pelanggaran gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sesi kedua yang ingin bertanya saya berikan kesempatan untuk dua penanya kembali. Silakan langsung sebutkan nama dari mana. Oke, silakan. Oke. Ya, berdiri. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Moderator Mas Nono atas kesempatannya. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Nur Fadilah. Siapa? Nur Fadilah. Nur Fadilah. Ya, kebetulan saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Wiralodra. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra yang kebetulan sedang magang di KPU. Jadi pertanyaan saya mungkin untuk Ketua KPU Pak Maskur dan Ketua Bawaslu Mas Tabroni. Pertanyaannya yaitu bagaimana KPU atau Bawaslu memastikan netralitas dalam situasi di mana potensi konflik kepentingan politik lokal cukup kuat. Mungkin apakah ada mekanisme khusus yang diterapkan KPU Indramayu atau Bawaslu Kabupaten Indramayu untuk menghadapi tekanan dari berbagai kelompok kepentingan selama persiapan pilkada ini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mbak Nur Fadilah ya dari Wiralodra. Nanti nilainya berapa nih Pak? Pinter soalnya. Satu lagi mungkin silahkan. Satu lagi ada lagi yang ingin bertanya langsung berdiri. Oke baik. Ini cuma satu saja. Mungkin langsung dijawab Pak Ketua KPU. Terima kasih Mbak Nur Fadilah dari Universitas Wiralodra, Kampus Kebanggaan Wong Dermayu. Berkali-kali loh Pak Ketua KPU nyampein ini. Silakan. Terkait karena jarang-jarang kita ketemu dengan mahasiswa Unwir kan. Nah iya, biasanya kan mahasiswa yang kesana-sana ini kan lagi bareng dengan mahasiswi Unwir ya. Untuk netralitas itu emang harga mati ya. Harga mati bukan hanya di penyelenggara, bukan hanya di ASN, bukan hanya di pejabat pemerintah, pejabat daerah. Karena netralitas itu adalah tingkat kesadaran politik dan tingkat keadilan daripada masyarakat itu. Kenapa? Kalau melihat azas pemilu atau pilkada kan luber jurdil ya, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Jadi netralitas itu harga mati. Kalau tidak netral kebayang dong ya siapa yang akan mengarah ke sana atau kemari itu nanti itu dikhawatirkan tidak ada keadilan yang kita rasakan itu. Lah pola kita di KPU tetap kita selalu gaungkan melalui satu adanya fakta integritas ya di antara penyelenggara KPU dan badan ad hoc ya. Jangan sampai ada konflik kepentingan di dalam menyelenggarakan pilkada. Kita fokus aja, fokus bagaimana tahapan itu berjalan dengan baik. Itu ya. Langsung jangan, kalau ada di antara penyelenggara KPU sampai jajaran ad hoc di bawah ataupun sekretariat KPU maupun sampai ke bawah PPK-PPS yang terkena sanksi netralitas, maka otomatis itu
kembali ke personalnya nanti, bukan secara kelembagaannya. Personalnya yang akan menerima ya, konsekuensinya. Konsekuensi dari personalnya. Karena secara kelembagaan itu sudah harga mati. Netralitas itu harus kita junjung tinggi. Baik. Kalau ada yang kena dan Bawaslu itu ngasih peluit, maka itu secara personal dia akan terkena. Kalau ASN ya tentu akan diproses, satu akan diproses ke komisi ASN-nya gitu kan. Kalau ad hoc itu akan diproses ke Bawaslu dulu, nanti kode etiknya akan kembalikan ke kita gitu kan. Akan pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Begitu juga KUU, lurah, atau aparatur desa. Semuanya kita kedepankan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Baik. Kita harus netral, itu aja ya. Baik. Supaya adem. Kalau nggak netral nanti kebayang dong. Ini aja namanya pilkada, kata pakar hukum kita Mas Deden, ini sangat dinamis sekali. Minimal dengan adanya kenetralan itu kedinamisannya itu nggak tinggi. Ya agak soft lah seperti itu ya. Baik. Ya begitu ya. Baik. Pak Nunu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua. Nah sekarang mungkin Bawaslu, karena ini bagiannya Pak ya. Kalau netralitas ada ASN, TNI, Polri, termasuk tadi juga udah wanti-wanti Pak Ketua KPU, kalau ada KPU nih dari atas sampai bawah ada yang tidak netral ya, akan kena begitu kan, dan urusannya secara personal. Mungkin bisa disampaikan, apakah masyarakat juga, ini jadi pertanyaan saya dan yang lain juga mungkin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada yang tidak netral, apa sih yang apakah masyarakat juga bisa melapor itu Pak? Pertama, sebelum saya menjawab terkait dengan netralitas, tentu persepsi kita harus samakan dulu gitu. Tadi yang disampaikan oleh Ketua KPU bicara bagaimana kemudian prinsip luber jurdil dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah memang itu sudah harga mati kan gitu. Tetapi kita harus lihat dulu bagaimana kemudian konteks hari ini yang kita sama-sama tahu, sama-sama memahami bahwa di dalam bicara netralitas, saya sebetulnya ketika ada rakor ataupun yang kaitannya dengan bicara mengenai penyelenggaraan atau penyelenggara dalam hal ini, harusnya ya mudah-mudahan ini dengar juga ke depan kan gitu. Bukan hanya bicara soal TNI Polri. TNI Polri itu ya memang harus netral dan dia tidak punya hak pilih. Nah, kalau kita bicara soal preferensi, misalkan preferensi politik, secara hak politik baik penyelenggara pemilu ataupun tadi ASN, mereka punya haknya. Kan begitu ya? Itu yang jadi soal sebetulnya hari ini. Kalau misalkan gitu dalam jangka waktu tertentu mungkin seperti TNI Polri kan gitu ya, secara hak politiknya itu kan jelas kan begitu. Dia hadir pun ataupun dalam kacamata politiknya ya tidak punya hak pilih. Yang hari ini kemudian Bawaslu tangani dan kita lakukan tindakan dalam ya tentunya ruang mekanisme yang diatur oleh baik itu Perbawaslu ataupun PKPU. Nah, menyoal netralitas saya sejalan dan seirama dengan Ketua KPU bahwa memang itu harus kita pastikan unsur ad hoc kita dari mulai ya bukan hanya bicara soal kabupaten dan kecamatan, tapi kita pastikan sampai dengan nanti terbentuknya ad hoc di 2780. Nah misalkan tadi pertanyaannya bagaimana sih kemudian mekanismenya, terus aturan yang harus kita lakukan. Ya sedikit tadi disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kita respon misalkan ada yang kemarin istilahnya ada yang laporan terkait dengan bagaimana kemudian ada dugaan kan begitu ya. Ya kita terima, kita proses dan kita kaji melalui mekanisme yang tentunya diatur oleh peraturan kan begitu ya. Nah produk apa dan apa yang kita putuskan tentu tadi bagaimana misalkan di penyelenggara KPU ya tentunya kita rekomendasikan ke teman-teman KPU mungkin dengan cara yang melalui pembinaan yang diatur juga oleh PKPU. Begitu juga dengan
Bawaslu misalkan. Ya ada Perbawaslu yang memang mengatur mengenai bagaimana kemudian badan ad hoc kita terkait dengan tadi dugaan netralitas, dugaan kode etik dan lain sebagainya. Nah yang terakhir prinsipnya bahwa hari ini Bawaslu secara kelembagaan masih on the track dalam ruang yang tentu dasarnya adalah dasar peraturan baik itu Perbawaslu dan PKPU. Baik. Saya kira itu secara apa namanya secara umum terkait umum dengan ya, netralitas terkait begitu ya. Gitu. Oke. Jadi Baik. terakhir bahwa sampai hari ini kita sudah memproses kurang lebih ada 7 laporan dan sudah kita putuskan baik itu terkait dengan bagaimana laporan itu dugaannya adalah pidana pemilu dan tentu tadi ruangnya adalah sentra gakumdu. Dan itu bukan hanya bicara Bawaslu saja tapi ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan. Nah, itu saya kira yang menjadi dugaannya misalkan dugaan pidana pemilu ya ada sentra gakumdu kan gitu ya. Dugaan pidana pemilu. Ketika administrasi tadi ruangnya rekomendasi ke teman-teman KPU. Nah kita makanya lihat variabelnya gitu. Baik. Ya itu yang kemudian diatur di Perbawaslu. Terima kasih Mas Nono. Iya, oke, artinya memang sudah ada yang masuk sebetulnya dan itu sudah ada putusan ya Pak ya? Sudah. Baik, nah ini karena waktu kita juga terbatas tapi saya minta mungkin closing statementnya bukan dari penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu tapi dari praktisi hukum berbicara soal netralitas, pandangan hukumnya seperti apa dan mungkin bisa disampaikan sebagai penutup dari Pak Deden. Ya, terima kasih. Untuk netralitas sendiri kan semuanya tadi instrumen ada gitu kan. Untuk ASN sendiri ada gitu kan. Ketika melakukan kalau ASN gitu kan secara personal kan tidak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan dipublish itu kode etik juga kan. Ada aturannya Pak? Ada aturannya, ke ASN ada sendiri. Begitupun penyelenggara gitu kan. Penyelenggara ada gitu kan, itu ke DKPP. Jadi penyelenggara Bawaslu atau KPU sendiri tidak superpower semata-mata dia mendukung salah satu calon, itu tidak. Gitu kan. Ketika misalkan dia melakukan tadi pelanggaran gitu kan, mendukung salah satu paslon gitu kan, itu ada, yaitu DKPP. Baik. Ini soal netralitas Pak. Tapi terakhir ini karena waktu kita juga terbatas. Ya 1 menit aja Pak dari Bapak. Karena kerja KPU dan Bawaslu ini akan makin menggila nanti ketika 27 dan hari-hari berikutnya. Pesan dari Bapak. Pesan saya Bawaslu dan KPU. Buat KPU dan Bawaslu gitu kan. Jalankan gitu kan undang-undang secara normatif gitu kan. Kemudian ketika terkhusus gitu kan buat Bawaslu sendiri ketika ada pelaporan jangan tebang pilih gitu kan, ketika ada laporan jangan tebang pilih Bawaslu ataupun KPU, dan juga pesan kepada kita semua gitu kan, jadikan pilkada ini adem lah gitu kan, adem semuanya, berkonsentrasi lah secara sportif karena kita di sini semua masyarakat Indramayu gitu kan untuk memilih salah satu calon gitu kan, bupati gitu kan untuk kita semua. Mungkin seperti itu ya. Baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Maskur MPD Ketua KPU Kabupaten Indramayu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Ahmad Tabroni, Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu. Pak Deden Gumilar juga praktisi hukum dari Kabupaten Indramayu. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita akan ada kesempatan lagi untuk berbincang terkait dengan pilkada sampai pada saatnya nanti agar masyarakat juga mendapatkan edukasi yang tentu yang mereka butuhkan begitu. Dan harapan kita semua juga baik penyelenggara maupun masyarakat ya agar pelaksanaan pilkada 2024 di Kabupaten Indramayu ini juga berjalan lancar, damai serta menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang amanah. Dari kantor KPU Kabupaten Indramayu, saya Nono Kartono, sampai jumpa. Baru saja usai Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.